Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Hon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi' mardana wasahhi as-sadana wa qawi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga, badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, usahanya maju, amin, anaknya soleh, amin, keluarganya sakinah, amin, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian-kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatut Tauhid pada halaman 75 ya. Silakan, siapa yang baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmatun, perlu diperhatikan perbedaan antara paham muhimmatun. Perlu diperhatikan perbedaan antara paham antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Ibnu Taimiyah dan penganutnya itu, yaitu bahwa Ibnu Taimiyah dalam ayat mutasabih seperti ini ia mengharuskan menggunakan makna yang dekat walaupun diberinya harus menjisimkan. Mereka melarang menggunakan takwil sehingga menyalahkan kepada golongan ahli sunnah, dan persoalan ini termasuk di antara kesalahan Ibnu Taimiyah yang 17 masalah yang diakui oleh para ulama, sehingga dengan kesalahan ini banyak ulama besar yang sengaja menyusun buku-buku yang menyatakan kesalahan Ibnu Taimiyah dengan karenanya beliau harus rela mati dalam penjara.
Itu dulu ya, saya terangin dulu ya. Siap. Perlu diperhatikan katanya. Gitu ya. Perbedaan paham antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Ibnu Taimiyah. Ya, sebenarnya Ibnu Taimiyah juga ngaku ahli sunnah, gitu, tapi punya perbedaan dalam beberapa hal. Gitu. Dan penganutnya, maksudnya pengikutnya. Gitu. Bahwa Ibnu Taimiyah di dalam ayat mutasyabihat, ayat mutasyabih seperti yadullah fauqa aidihim, gitu. Seperti ini ia mengharuskan menggunakan makna yang dekat. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu kalau memahami ayat yadullah fauqa aidihim dipakai yang paling dekat. Apa yang paling dekat? Tangannya Allah di atas tangannya mereka, gitu. Nah, artinya Ibnu Taimiyah menafikan, menolak takwil, gitu. Tidak diperkenankan takwil, gitu. Ya. Nah, sementara mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yadullah fauqa aidihim yang pernah kita kaji 2 pekan yang lalu, itu maknanya bukan tangan, tetapi kekuasaan Allah, gitu. Menggunakan takwil. Takwil artinya menetapkan makna yang paling mendekati kebenaran, gitu. Karena kalau Allah punya tangan berarti Allah ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, gitu. Kalau itu terjadi maka kita masuk kalangan mujassimah. Mujassimah adalah paham bahwa Allah punya jisim, punya bentuk, punya jasmani seperti manusia, gitu. Dan itu dihindari. Kenapa dihindari? Karena tidak cocok dengan pokok-pokok ilmu akidah tauhid. Mana misalnya? Satu, Allah tidak mungkin punya anak, karena di Quran dikatakan laisa kamitsli syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, gitu. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya, gitu. Kalau Allah punya tangan, maka Allah tidak beda dengan makhluknya. Gitu. Bisa tangkap ya? Tidak beda dengan manusia, tidak beda dengan hewan dan lain-lain. Lalu kalau begitu bertentangan dengan sifat wajib Allah, mukhalafatul lil hawadits. Allah punya sifat yang berbeda dengan yang baharu, katanya gitu. Satu. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bersepaham dengan Ibnu Taimiyah yang mengatakan yadullah fauqa aidihim itu tangannya Allah di atas tangan mereka. Kenapa? Karena di Quran dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, gitu. Oleh karena itu, paham yang mesti diluruskan adalah boleh menggunakan takwil untuk hal yang seperti ini. Yadullah fauqa aidihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka manusia, gitu. Setinggi apapun kekuasaan manusia, dia mesti tunduk pada kuasa Allah, gitu. Setuju nggak? Fir'aun berkuasa tapi tunduk pada kuasa Allah. Apa kuasanya Allah? Dia tidak bisa mengungguli Allah, katanya. Nabi Sulaiman kaya raya, perkasa, gitu ya, punya kekuasaan yang besar, gitu. Tapi meskipun begitu, Nabi Sulaiman juga tunduk pada kuasa Allah, bahwa setiap manusia mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu. Artinya apa? Kuasa Allah di atas segala-galanya, gitu. Nah, gitu. Jadi tanya, ayat ini mengharuskan, katanya, menggunakan makna yang dekat walaupun dirinya harus menjisimkan. Menjisimkan tuh menjadikan Allah ada jisim, ada jasmaninya. Mereka melarang menggunakan takwil. Bapak lihat ya, orang-orang yang mengikuti paham Ibnu Taimiyah melarang orang takwil, gitu. Sehingga makna yang dipakai makna yang harfiah, gitu. Misalnya nih,
kullu man katanya alaiha fan, ada kan? Kullu man alaiha fan, ya. Tiap-tiap yang ada di atas muka bumi fan itu fana itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal wajah Tuhanmu katanya. Kalau Ibnu Taimiyah bilang wajah, jadi Allah ada wajahnya gitu. Dia tangkap nggak? Gitu. Nah, mayoritas ulama Ahlussunnah mengatakan yang dimaksud wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang dimaksud adalah gitu bukan wajah tetapi zat Allah gitu. Semua yang di atas muka bumi ini, semua yang di alam semesta ini bakal fana, bakal binasa. Yang tidak binasa, yang tetap kekal dan baqo, itulah zatnya Allah gitu. Bisa tangkap nggak? Gitu. Ketika semuanya binasa, malaikat mati, manusia mati, hewan mati, langit bumi hancur binasa. Yang tidak mati, tidak hancur cuma satu, zatnya Allah gitu. Kalau Ibnu Taimiyah dengan penganutnya itu mengatakan nggak boleh takwil gitu. Begitu kata Allah ya begitu maknanya. Dikatakan wajhu rabbika ya wajah gitu. Bisa tanggap? Jadi nanti Bapak sudah mulai tahu, Ibu sudah mulai tahu kalau yang memahami secara harfiah umumnya berkiblat pada paham Ibnu Taimiyah gitu. Bisa tangkap ya? Nah, jadi mudah-mudahan makin bagus nih. Wajah di sini dimaknai secara skripturalistik. Apa tuh skripturalistik? Begitu tulisannya, begitu bunyinya, begitu maknanya. Ini skripturalistik. Skriptural itu tulisannya begitu, ya maknanya begitu, katanya gitu, ya gitu. Nah, paham seperti ini itu bisa menjalar kemana-mana tuh, gitu. Misalnya maaf ya, gitu. Kata Nabi, ahful lihyah, katanya. Panjangin jenggotmu, gitu. Tuh. Hadis begitu, gitu. Kalau ngikuti paham skripturalistik, ya panjangin jenggotnya, gitu. Kalau nggak pakai jenggot, tidak ikut sunnah Nabi, gitu. Padahal kalau dilihat, ada makna yang bersifat kontekstual. Dalam konteks apa? Saya tidak mengatakan yang pakai jenggot jelek, enggak. Ini dipahami makin luas nih gitu. Paham yang skripturalistik nggak mau melihat takwil, nggak mau ngelihat konteks gitu. Begitu bunyinya begitu dong gitu. Bisa tanggap? Nah, kalau dilihat konteksnya, Nabi Muhammad nyuruh para sahabat ketika itu menggunakan jenggot dalam suasana perang. Karena waktu perang orang-orang musyrikin itu semua nggak pakai jenggot gitu, ya krimis gitu. Sementara tentara yang muslimin yang dipimpin Rasulullah itu gitu dulu kan nggak pakai seragam, jadi susah ngebedainnya. Nah, kalau ngebedain kan pakai jenggot gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Gitu. Nah, paham itu kemudian kalau dilihat dari konteksnya berlaku pada masa itu gitu. Kalau paham yang skripturalistik sampai sekarang berlaku terus, nggak mau tahu paham kontekstualitas ini gitu. Bisa tangkap nggak? Gitu. Saya tidak mengatakan pakai jenggot jelek, enggak, terusin gitu. Yang nggak bagus ngatain. Kedengeran nggak tuh?
nggak bagus gitu. Yang nggak pakai jenggot nggak ikut sunnah Nabi, itu mulai di situ mulai Islam mulai retak gitu. Kalau saya mengatakan yang pakai jenggot saudara, yang bukan pakai jenggot juga saudara gitu. Masa gara-gara nggak pakai jenggot bukan sunnah Nabi? Padahal sunnah Nabi luas gitu. Ya, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah gitu, sunnah takririyah gitu. Bisa tangkap ya? Gitu. Ini pahamnya Ibnu Taimiyah ini kemana-mana nih. Ibnu Taimiyah gitu. Ini terkenal dengan paham yang skripturalistik itu gitu. Begitu bunyi hurufnya, begitu maknanya, nggak boleh takwil gitu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, di situ yang tetap kekal wajah Tuhanmu. Ya wajah maknanya gitu. Padahal kalau Allah punya wajah berarti tadi itu tidak cocok dengan laisa kamitsli syai'un gitu. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah gitu. Ada lagi ayat walam yakul lahu, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau begitu wajah di sini oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya dimaknai bukan wajah dalam makna harfiah, tapi maknanya adalah zat Allah. Zat Allah gitu. Ketika semuanya habis, hancur, binasa, fana, yang kekal tidak berubah zatnya Allah nih gitu. Bisa tanggap? Ini nih paham ini kemudian melebar kemana-mana tuh gitu. Contoh lagi nih, ngaji mesti pakai contoh gitu. Kalau dilihat dari konteksnya, Nabi mengatakan siapa orang yang memanjangkan izar tuh kainnya, gitu. Ya, memanjangkan izar kainnya, khuyala'a karena sombong, sholatnya nggak diterima. Kedengeran? Gitu. Karena ada hadis itu, paham yang skripturalistik, paham yang huruf per huruf, diangkat tuh sampai 3 perapat. Paham gak tuh? Tuh. Bisa tangkap gak tuh? Tuh, 3 perapat. Paham yang kontekstualistik, lihat konteksnya. Hadis itu dalam konteks apa? Gitu. Konteksnya adalah di zaman itu, zaman Nabi dulu, orang-orang kaya itu kalau pakai baju ngengser-ngengser. Tau ngengser apa enggak? Kenapa? Karena orang kaya mau ngasih tahu nih, saya kaya nih, baju sampai ngengser-ngengser nih gitu. Kalau dilakukan itu huyala karena sombong, sholatnya ditolak. Kira-kira enggak tuh? Konteksnya gitu. Oleh karena itu, paham kontekstualistik mengatakan kalau sekedar pakai kain atau pakai celana sebatas mata kaki, nggak sombong dong, betul nggak? Jadi nggak usah diangkat sampai tinggi-tinggi. Jadi kayak orang takut lintah. Paham nggak tuh? Jadi dari sini berangkatnya nih, tuh gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Gitu. Contoh lagi nih Pak, ngaji kalau mau dibahas jadi panjang nih, kan mesti diurai dong gitu. Misalnya lagi orang Indonesia kalau mulai pengajian pakai baca Fatihah, kalangan yang skripturalistik bilang bid'ah tuh gitu. Bisa tangkap nggak? Bid'ah gitu. Gak ada dalilnya. Jawabannya ada dalilnya gitu. Dalam surah Al-Maidah ada, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang dengan jalan itu mendekatkan kamu kepada Allah gitu. Berdasarkan ayat itu disuruh wasilah. Al-wasilatu, mencari jalan
jalan yang mendekatkan pada Allah. Jalan yang bisa mendekatkan pada Allah, semua jalan yang kalau kita lakukan Allah ridho. Apa itu? Amal soleh. Tuh, amal soleh. Tuh, amal solehnya mana? Dengan amal soleh itu kita makin dekat pada Allah, doa makin dikabulkan, gitu, ya. Salah satu bentuk amal soleh baca Quran. Diam aja. Ya, baca Quran kan amal soleh bukan? Masa maksiat enggak dong? Quran ada 114 surat. Tuh, dalam kitab lain ada dikatakan bahwa Quran yang 114 surat itu majmu'ah fil Fatihah. Intinya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Kalau begitu surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab gitu. Taurat, Zabur, Injil itu intinya ada pada Quran. Quran kalau diperas intinya ada pada Fatihah. Itu sebabnya Fatihah disebut Ummul Kitab, disebut juga Ummul Quran. Karena ini intinya seluruh kitab suci, intinya seluruh Quran, pantas dong kalau dibaca sebagai wasilah agar ngajinya mudah ditangkap. Bisa tangkap nggak tuh? Doanya dikabulin. Itu sebabnya baca Fatihah. Tuh. Paham yang skripturalistik bilang bid'ah. Kedengeran? Jelas nggak nih? Pertanyaannya, ada nggak hadisnya bahwa orang mesti berwasilah bertawasul itu? Ada. Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin, Babul Muraqabah. Gitu. Ada orang pergi ke suatu tempat, sambil di suatu tempat dia berhenti, kemudian berteduh. Apa berteduh? Ngaso, nggak tuh? Ngaso di dalam goa. Tiba-tiba pintu goa tertutup dengan batu besar, sehingga ketiganya nggak bisa keluar. Nggak ada pilihan lain kecuali kalau mereka mau berdoa, didorong-dorong nggak bisa keluar. Gitu. Tiga orangnya ada berdoa, minta kepada Allah supaya pintu yang menutupi goa itu terbuka. Gitu. Bisa tangkap ya? Yang satu baca doa, ya Allah, katanya, saya dulu punya orang tua, saya sangat menghormati orang tua, gitu. Selalu saya menyediakan minum susu buat ibu saya dan bapak saya. Gitu. Sekali tempo ketika saya menyediakan air susu buat ayah dan ibu saya, gitu, ibu saya dan bapak saya lagi tidur, saya tungguin sampai bangun, katanya. Sementara anak saya nangis-nangis minta supaya dikasih susu. Saya nggak kasih anak saya karena saya menghormati bapak ibu saya ini, gitu. Ya Allah, kalau memang amalku ini Engkau anggap baik, aku mohon bukalah pintu ini, gitu. Tiba-tiba pintu grek aja terbuka. Apa grek? Geser. Cuma belum bisa molos, gitu. Yang kedua baca doa lagi, ya Allah, saya dulu punya saudara perempuan, saudara sepupu, cakep. Kalau cakep biasa. Cakep, ya Allah, gitu. Saya kepengen sama dia, tapi dia nggak kepengen sama saya. Saya senang sama dia, tapi dia nggak senang sama saya. Gitu. Sekali tempo dia lagi butuh uang karena bapaknya sakit. Dia datang ke saya, abang bisa nggak pinjemin saya uang, katanya, buat beli obat buat bapak saya. Oh boleh, syaratnya asal kamu mau sama saya. Gitu. Dengan berat hati si wanita itu, si saudara sepupu saya itu kemudian bersedia mengikuti apa yang saya minta. Gitu. Ketika hampir saja saya berbuat yang tidak boleh, gitu. Gak usah diterangin dong. Kata si wanita itu, kata si saudara sepupu saya, abang, katanya, jangan kau rusak apa yang bukan milik abang, gitu. Bukan haknya abang. Gitu. Saya nggak jadi, ya Allah. Saya mohon ampun kepada Engkau akibat perbuatan itu. Kalau taubatku itu Engkau terima, tolong dibuka pintu ini, ya Allah. Gitu. Kedengeran?
Tiba-tiba bergeser, gerak aja, masih belum bisa lepas. Gitu. Yang ketiga nih baca doa lagi, ya Allah, gitu. Saya dulu punya pegawai banyak. Di antara pegawai saya itu ada satu yang nggak ngambil gaji, gitu. Dia nggak ngambil gaji. Setelah beberapa lama dia datang, minta gajinya yang dia pernah nggak ambil itu. Kata saya, ya Allah, semua yang kamu lihat ini adalah gaji kamu, saya sudah puterin sampai segini banyak, katanya. Diambil semua, ya Allah, gitu. Semua yang dia lihat harta kayak saya itu, katanya. Kalau amalku itu engkau anggap ikhlas, tolong buka pintu ini. Tiba-tiba bergeser lagi, bisa lolos tiga-tiganya. Apa maknanya? Dengan wasilah amal soleh itu, mohon agar dikabulkan doanya. Jadi berwasilah boleh, tawassul namanya. Kedengeran ya? Nah, tadi kita baca Fatihah mengawali kajian kita dengan harapan doa dikabulin, ngajinya gampang dipahamin. Bisa tangkap nggak tuh? Bukan bid'ah, ada dalilnya tadi, gitu. Kedengeran nggak nih? Ya, kalau nggak dikasih tahu gini, dikit-dikit bid'ah semua nih. Pekerjaan orang Al-Kausar bid'ah semua. Tuh. Ntar tutup masjidnya. Paham nggak tuh? Jadi saya jelasin gitu. Paham dan ya? Ini gara-gara ini nih, gara-gara paham ini nih. Skripturalistik ini, gitu ya. Sangat harfiah. Gitu. Kita lanjut lagi. Mereka melarang menggunakan takwil, katanya, sehingga menyalahkan kepada golongan ahli sunnah. Tuh. Dan persoalan ini termasuk di antara kesalahan Ibnu Taimiyah yang 17 masalah. Jadi setelah diteliti oleh para ahli, Ibnu Taimiyah itu punya 17 macam kekeliruan kalau dilihat dari sudut ilmu tauhid. Yang diakui oleh para ulama, katanya. Sehingga dengan kesalahan ini banyak ulama besar yang sengaja menyusun buku-bukunya, katanya, yang menyatakan kesalahan Ibnu Taimiyah, dan karenanya beliau harus rela mati di dalam penjara. Ibnu Taimiyah meninggal dari penjara. Jelas? Sampai situ, ya. Silakan dibaca. Lalaunan bacanya, jadi biar kedengeran. Jadi mereka bermusuhan dengan golongan sufi, yaitu di dalamnya ada dhalalatus sufiyah, dan ternyata jika diperhatikan maka pada kedua belah pihak ini ada positifnya dan ada negatifnya, dan kita harus mengambil yang positifnya. Dalam persoalan ini kita harus memperdalam 3 ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Dan ini adalah ilmu yang wajib sebagaimana dikatakan oleh Imam Zainuddin, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbi asqala. Artinya kita harus memperdalam 3 ilmu ini agar betul menemukan suatu kebenaran yang tidak akan tergoyahkan oleh arus-arus kesesatan dhalalatul sufiyah dan dhalalatul mujassimah. Dengan memperdalam 3 ilmu ini, di samping akan mendapatkan kebenaran, juga akan menemukan dari kekeliruan yang harus kita jauhi. Dan kita harus berada di tengah-tengah kedua belah pihak ini. Ya, sampai situ ya. Dikit-dikit. Jadi katanya, jadi berangkat dari ini nih, mereka bermusuhan dengan golongan sufi. Bapak lihat, mereka yang tidak suka dengan umumnya masyarakat Indonesia dengan mengatakan bid'ah, itu umumnya sufi itu bid'ah. Kedengeran nggak? Ya. Dolalah, sesat. Tasawuf itu sesat, katanya gitu. Kedengeran nggak? Iya.
Jadi berangkat dari sini itu melar kemana-mana tuh. Yaitu di dalamnya ada dolalatus sufiyah katanya. Dan ternyata jika diperhatikan, maka pada kedua belah pihak ini ada katanya positifnya dan ada negatifnya. Dan kita harus mengambil yang positifnya katanya. Dalam persoalan ini kita harus memperdalam 3 ilmu, yaitu ilmu fiqih, tauhid dan tasawuf. Nah, kita coba lihat lagi. Ilhamnya yang dianggap lebih dominan karena langsung diberi pengetahuan. Nah, dari diskusi ini penulis kitab mengajarkan ada 3 hal yang bagus kita perdalam katanya. Yang pertama, ilmu fiqhi, ilmu fikih. Yang kedua, ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Gitu. Apa itu ilmu fikih? Gitu, ya. Ilmu fikih ada ilmu yang isinya menjelaskan tentang paham bagaimana manusia memahami syariah. Bisa tangkap? Diam aja. Syariah itu hukum yang ditetapkan Allah ada di Quran. Misalnya ayatnya bunyinya misalnya nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kan? Iya. Hei orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata kutiba alaikumusiyam itu kemudian dipahami oleh para ahli fikih gitu. Ayat ini menetapkan wajibnya puasa gitu. Jadi persoalan puasa yang mana yang wajib gitu. Itulah puasa Ramadan gitu. Wajibnya wajib apa gitu. Ada wajib ain, wajib kifai gitu. Yang menjelaskan ini wajib ain, wajib kifai dan seterusnya, ada syaratnya, ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa. Inilah ilmu fikih. Bisa tangkap? Bisa. Ilmu fikih. Jadi ini kaitannya dengan syariah. Fikih. Gitu. Karena ini sebuah paham, maka akan memunculkan paham-paham yang tidak sama. Akibatnya kita kemudian mengenal ada madhab. Yang paling masyhur dan sangat diakui oleh masyarakat internasional ada 4. Madhab Hanafi, madhab Maliki, urut ya. Madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Gitu. Jadi karena ini paham, maka menimbulkan madhab, the school of law namanya, aliran hukum dalam Islam. Bisa tangkap? Ya. Gitu. Kemudian orang mengenal ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 ini Ahlus Sunnah semua. Kedengaran? Ya, Ahlus Sunnah semua. Gitu ya. Nah, tentu masing-masing ini ada fatwanya, ada ijtihadnya. Yang ijtihadnya itu diambil berdasarkan metode istinbatul ahkam. Jadi metode yang dikembangkan para ulama ini ada yang sama, ada yang nggak sama. Akibat metode yang tidak sama itu memunculkan adanya paham mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Contoh, soal baca doa kunut, kedengaran ya? Ya. Doa kunut itu oleh keempat-empatnya diakui ada. Baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua mengakui bahwa kunut itu ada. Gitu. Cuma beda tekanannya, tempat melaksanakannya gitu. Kalau Imam Hanafi bilang ada doa kunut, bahkan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu.
Kapan kunut itu ada dan dibaca di tiap-tiap sholat 5 waktu? Ketika dalam keadaan nazilah. Ada nazilah. Misalnya ada bencana, tuh, ada sesuatu yang sangat kritis, sifatnya nasional, tuh, bukan lokal, nasional. Maka pemimpin negara memerintahkan umat atau masyarakat di situ untuk melaksanakan kunut nazilah. Bisa tangkap? Bisa. Kalau mazhab Maliki mengatakan kunut ada, gitu. Di waktu subuh, nih, subuh ada kunut, gitu. Ya. Di mana kunut subuh? Di rakaat kedua. Rakaat kedua setelah surat. Sebelum ruku, kedengaran? Jadi rakaat kedua subuh setelah baca surat, sebelum ruku kunut tuh, gitu. Kedengaran? Nanti kalau bapak ke Maroko, umumnya Maroko tuh Maliki. Habis rakaat kedua, habis Fatihah, habis surat, baca doa kunut, gitu. Mazhab Syafi'i sama dengan Maliki, subuh ada kunut. Juga di rakaat kedua, cuman setelah ruku. Bisa tangkap? Bapak lihat, sama-sama ahli fikih, ahli madhab, ahli ijtihad, berbeda putusan ijtihadnya, gitu. Kalau madhab Hambali mengatakan kunut ada, gitu, tapi bukan waktu subuh, malah wajib kunut pada waktu witir. Witir mesti kunut, tuh. Makanya bapak nanti kalau sholat di Mekah, asal kunut, asal witir kunut dia, gitu. Jelas tuh? Bedanya sini pak. Tuh. Nah, kenapa mereka berbeda? Karena istinbatul ahkam, metode yang dipakai itu berbeda-beda, gitu. Memunculkan ini, gitu. Itu ilmu fikih. Terus gimana kita menyikapi perbedaan ini, gitu. Jelas ya? Diam aja nih. Kan ngaji mesti dipertel kan? Mesti diurai kan? Kalau enggak, bapak dapat kulit-kulitnya doang ntar. Nah, bagaimana menghadapi ini? Dibutuhkan at-tasamuh bainal muslimin, kemampuan menghargai orang Islam yang lain, gitu. Kalau bapak biasanya ada di sini, ya hormatilah yang ada di sini, gitu. Jelas? Gitu. Gimana menghormati? Ya kita hargai, gitu. Tanpa harus intervensi, gitu. Intervensi itu ngatain. Gitu. Kalau udah mulai ngatain, udah mulai itu sebab-sebab terjadinya perpecahan. Yang mesti dibangun adalah hidup dalam bersaudara, apalagi sama-sama muslim. Paham sampai sini? Ini contohnya nih Pak. Sini. Contoh lagi nih, ya. Dalam hal wudu, gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ketika wudu batal bersentuhan. Jelas? Ya bukan mahram, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan ibunya, gitu. Maka ketika bersentuhan jadi batal, gitu. Jadi persoalan, bagaimana nih kita mau tawaf, gitu. Udah wudu, gitu. Nah, padahal yang tawaf itu bukan cuma orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, ada juga orang Sudan, ada juga orang Turki, ada juga orang Maroko, ada juga orang Syria dan macam-macam. Tidak mustahil ketika lagi tawaf bersentuhan. Kedengeran ya? Tidak mustahil, jadi mungkin aja terjadi persentuhan itu. Nah, gimana? Kalau ngikutin mazhab Syafi'i, begitu sentuhan batal. Tuh. Meskipun ada ahli fikih dari mazhab Syafi'i mengatakan kalau demek, apa demek? Pegang. Udah wudhu megang orang itu ya batal. Kalau didemek enggak, gitu. Apa didemek?
Ya, saya lagi jalan begitu, tiba-tiba orang nyenggol gitu, nyenggol yang nggak tahu, nggak sengaja gitu. Nah, untuk menghindari terjadinya kesulitan ketika tawaf, maka solusinya gimana? At-talfiq fil madzahib. Boleh dalam rangka menghadapi tawaf itu, maka sebelum tawaf kita wudunya dengan menggunakan madzhab Hambali gitu. Sehingga waktu kita tawaf gitu lancar aja gitu. Jelas? Untuk kasus itu saja. Nah, artinya apa? Ada keluasan sini dalam menjalankan madzhab itu gitu. Paham ya? Gitu. Terus gimana kalau pakai madzhab Hambali? Kalau madzhab Syafi'i, kalau kepala cuman diusap saja 3 helai udah cukup. Kalau Hambali ke belakang, sampai ke belakang gitu, sampai basah gitu. Itu aja bedanya gitu. Jadi di sini diperlukan kearifan dalam bermadhab gitu. Meski begitu mesti tetap punya disiplin. Saya bermadhab Syafi'i. Bisa tangkap nggak tuh? Contoh nih, saya kalau sholat di Masjidil Haram, imamnya sholat subuh, imamnya memberi kesempatan kepada makmum untuk baca kunut, saya baca kunut. Soalnya imamnya nggak baca kunut, karena madzhabnya Hambali dia. Saya baca kunut, gitu. Boleh, nggak batal, enggak. Jelas tuh. Karena isinya kunut itu mahal banget, Pak. Allahumma hadina fiman hadait, kan minta hidayah. Wa afina, itu minta afiat, sejahtera. Orang perlu sejahtera hidupnya gitu, sampai seterusnya gitu. Ini ilmu fikih nih. Jadi sini diperlukan kearifan. Itu sebabnya disuruh perdalam tuh gitu. Kalau kita nggak dalam di sini, gampang nyaci orang, gampang ngatain tuh, gampang nyela. Jelas nggak tuh? Karena nggak dalam, itu makanya suruh dalam itu kata di kitab itu, gitu. Sekarang ilmu tauhid. Nah, ini juga penting, malah kalau Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan ilmu tauhid pokok dari seluruh ilmu. Seluruh ilmu itu pokoknya di sini nih, gitu. Kenapa? Karena ilmu tauhid itu yang dibahas tentang sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat pokok. Siapa? Allah. Tuh. Allah. Gitu. Allah adalah segala-galanya. Karena itu menguasai ilmu tauhid menjadi penting. Tuh. Apa yang dipelajari ilmu tauhid tentang Allah? 1, zatnya. 2, sifatnya. 3, af'alnya. 4, asma'nya. Gitu. Kedengeran? Tuh. Jadi mempelajari penting nih. Tuh. Karena biar bagaimanapun diterima tidaknya amal seseorang tergantung tauhidnya bener nggak nih, gitu. Itu sebabnya orang kalau mau masuk Islam baca syahadat dulu kan, itu orang masuk Islam baca syahadat dulu. Nah ini jadi penting nih, gitu. Nah mendalami ilmu tauhid seperti kitab-kitab ini adalah menjadi wajib, gitu. Jelas? Pertanyaannya kenapa namanya Jauharatut Tauhid? Kenapa tidak bilang ilmu tauhid? Nah, Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan disebut Jauharatut Tauhid, permatanya ilmu tauhid, berliannya ilmu tauhid, yakni ilmu tauhid yang banyak itu setelah dibersihkan dari yang kotor-kotor tinggal berliannya nih. Jadi Bapak Ibu dapat berliannya. Diam aja. Mahal kan berlian? Betul nggak, Bu? Ada kan pedagang berlian sini. Mahal tuh. Jadi jauharahnya yang kotor-kotor disingkirkan. Nah, itu yang menimbulkan seperti ini nih, itu dipinggirkan. Yang diangkat adalah yang jauharah itu katanya. Sekarang apa itu ilmu tasawuf? Kenapa ini mesti didalami katanya gitu. Ilmu tasawuf ya, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah yang menulis kitab Hikam, pada dengar ya?
ada syarah hikam namanya. Hikam itu ilmu tasawuf ini intinya ilmu tauhid. Gitu. Jadi kalau orang belajar ilmu tauhid gitu, lanjutannya ini tuh. Lanjutannya ilmu tasawuf. Pertanyaannya, apa bedanya tasawuf dengan tauhid? Gitu. Bedanya adalah kalau ilmu tauhid dia mengajarkan prinsip-prinsip pokok dalam ketuhanan tentang Allah. Kalau ilmu tasawuf memberikan preskripsi, memberi resep bagaimana caranya bisa dekat dengan Allah, bagaimana caranya bisa ketemu Allah, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan pada Allah. Tuh. Jadi dia mengajarkan hal-hal yang bersifat preskripsi, resep supaya kita dekat dengan Allah. Kalau ini pengetahuannya tauhid, kalau ini cara mendekatkannya, gitu. Kedengeran? Supaya bisa dekat dengan Allah, orang mesti bersih hatinya. Ada tazkiyatun nafs namanya. Tazkiyatun nafs. Ada mensucikan jiwa, mensucikan nafsu nih. Nah di sini diajarin bagaimana supaya orang sholatnya diterima. Ya jangan sombong dong, gitu. Bagaimana supaya sholat diterima? Nggak boleh riya, nggak boleh syirik, gitu. Nah supaya tidak syirik, supaya tidak sombong, supaya tidak ujub, supaya tidak sum'ah, nah, ilmunya diajarin sama dia nih, gitu. Kalau gitu tiga-tiganya penting dan didalami dengan sangat bagus supaya jadi orang yang arif tuh. Jelas ya? Tuh, arif gitu. Orang yang mengenal tuh. Paling sedikit itu tuh. Setuju nggak? Kita lanjut lagi. Dalam persoalan ini kita harus memperdalam tiga ilmunya, yaitu ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Dan ini adalah ilmu yang wajib, sebagaimana dikatakan oleh Imam Zainuddin, katanya, fata'allamna ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalb asqalan. Artinya kita harus memperdalam tiga ilmu ini agar betul-betul menemukan suatu kebenaran yang tidak akan tergoyahkan oleh arus-arus kesesatan dolalatus sufiyah dan dolalatul mujassimah. Ada dua nih yang disentuh di sini. Ada kesesatan masih ngedengerin ya? Dolalatus sufiyah katanya. Sufiyah, ada dolalatul mujassimah. Dolalah yang pertama kesesatan sufi katanya dalam tasawuf. Yang kedua kesesatan mujassimah. Mujassimah itu menganggap Tuhan ada jisimnya, ada bentuknya, ada jasmaninya, gitu. Ada kepalanya, ada tangan, ada kakinya, gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Nah supaya tidak seperti ini dan ini, maka mempelajari tiga ilmu ini menjadi wajib, gitu. Paham ya? Gitu. Dengan memperdalam tiga ilmu ini, di samping akan mendapatkan kebenaran, juga akan menemukan dari kekeliruan yang harus kita jauhi katanya. Dan kita harus berada di tengah-tengah kedua belah pihak ini. Ya, jadi Syekh Al-Bajuri ini ya mengatakan kita sebaiknya berada di tengah posisi orang yang sedang berseteru ini, gitu. Artinya apa? Tidak berpihak pada Ibnu Taimiyah, tetapi juga punya pendirian yang tegas, gitu. Amin. Ya Rabbal, gitu. Sampai sini dulu, boleh didalami deh, boleh ditanya. Jelas?
Mudah-mudahan nggak bingung. Mengenai mazhab ini ada juga sebagian kaum muslimin makanya yang tidak mengikuti mazhab. Jawabannya bisa nggak? Bisa nggak beribadah tanpa madhab? Gitu. Pertanyaannya, kalau nggak mau pakai madhab, bisa nggak? Gitu. Kalau dibilang bisa, coba buktiin. Gitu. Nah, kalau jawabannya nggak bisa, arti kalau gitu pasti masih perlu madhab. Gitu. Ya. Saya nggak pakai madhab, saya langsung aja Quran. Bisa nggak Quran aja gitu? Misalnya nih Pak, misalnya nih, Bapak bisa nggak menjawab pertanyaan misalnya? Di Quran itu tidak ada ayat yang secara langsung menyuruh kita sholat zuhur, nggak ada. Sholat asar nggak ada. Sholat maghrib lah kamu, sholat isya lah kamu, nggak ada gitu. Nah kalau Bapak sholat maghrib, isya, subuh, itu Bapak dasarnya apa? Kalau langsung Quran, kalau Bapak bisa gitu, nggak ada ayat yang langsung, sholatlah zuhur gitu, 4 rakaat gitu, nggak ada ayatnya Pak. Kalau nggak ada Bapak nggak sholat zuhur, gitu. Terus kenapa? Bapak sholat zuhur 4 rakaat, siapa yang ngajarin 4 rakaat? Rasulullah gitu. Rasulullah memberi contoh gitu, tapi tidak detail gitu, tidak dijelaskan syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa, rukunnya sholat ada apa saja, mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah ab'ad, nggak dijelasin. Nah yang menjelaskan itu madhab gitu. Kalau Bapak nggak butuh madhab, Bapak langsung aja gitu. Pertanyaannya, bisa nggak langsung aja Nabi Muhammad gitu? Gitu. Kalau nggak bisa, mau nggak mau mesti pakai mazhab Pak. Gitu. Kita nggak mau taklid. Taklid itu mesti ada alasannya. Kita mengikuti mazhab Syafi'i karena kita tahu dalilnya. Gitu. Kenapa misalnya sholat subuh di 2 rakaat? Karena ada dalilnya, karena ada ayatnya, karena ada penjelasannya dalam hadis Nabi. Gitu. Jadi kita mengikut mazhab Syafi'i misalnya, bukan ngikut asal ngikut, tapi karena tahu dalilnya, tahu ada dasarnya, gitu Pak. Gitu. Jadi kalau mau langsung aja, bisa nggak? Kalau bisa silakan. Gitu. Dulu ada profesor ahli hukum syariah itu ketika ditanya, mungkin nggak kita beragama cuman Quran sama Sunnah? Kata beliau, bisa nggak saudara gitu katanya. Kalau saudara bisa silakan, kalau nggak bisa sebaiknya Anda mengikuti yang sudah ada gitu. Terus beliau ngasih contoh gini, kalau Anda bisa jahit, bisa ngejahit, bisa bikin pola, bisa mengukur badan sendiri, silakan, nggak usah ke tukang jahit. Bikin aja jahitan sesuai dengan yang Bapak, yang Anda bisa gitu. Tapi kalau kira-kira nggak bisa, sebaiknya datang ke tukang jahit, karena dia sudah lebih tahu dibandingkan kita gitu. Yang cocok buat kita yang mana tuh pakaian itu gitu. Apa maknanya? Kalau kita bisa langsung Quran hadis, silakan gitu. Tapi kalau nggak bisa, sebaiknya ikut yang sudah ada gitu. Gitu Pak. Gitu ya. Tanya dulu yang mana yang nggak ada dalilnya gitu. Misalnya baca doa setelah sholat nggak ada dalilnya, Anda baca nggak kitab gitu? Dia lebih tahu dari kita kitabnya ya. Bapak lihat dalam kitabnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, ketika menjelaskan faidza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Faidza faraqta, apabila kamu sudah selesai minas salatil mafruḍah, dari salat yang fardu, sibuklah dengan berdoa.
Itu. Jadi kata fansab itu berdoa setelah sholat fardu. Itu. Artinya berdoa setelah sholat fardu bukan bid'ah. Gitu. Terus mana ada dalilnya itu bahwa sholat ditutup dengan doa? Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ay doa ya asma, kapan doa sangat diperhatikan oleh Allah? Kata sahabat, Nabi jawab, fi duburi kulli sholatin maktubah, di setiap akhir sholat fardu. Begitu selesai sholat fardu, doa. Gitu. Berdasarkan hadis itu, berdoa setelah sholat bukan bid'ah. Gitu. Bisa tangkap nggak? Kalau bukan bid'ah ada dalilnya, gitu. Ada dalilnya. Gitu. Jadi jangan maaf ya, jangan mudah tertipu, nggak ada dalilnya tuh. Paham nggak tuh? Kalau nggak tahu, nanya dulu dong, gitu. Sebaiknya tanya dulu kepada orang yang melakukan itu, gitu. Bisa tangkap? Kalau nggak bisa habis Al-Kausar nih. Nggak ada dalilnya semua. Gitu. Sebelum ngaji baca doa dulu. Setelah ngaji baca doa, nggak ada dalilnya katanya. Apakah doa itu haram? Gitu. Tanya gitu kan? Gitu. Malah kalau ada orang berdoa, makin banyak doa emang senang Allah. Gitu. Kalau begitu gimana? Jangan malu baca doa. Gitu. Iya. Ustaz boleh tanya nggak? Boleh, masa nggak boleh? Nanti di akhirat emang ditanya WhatsApp Ustaz. Nah, Allah tentu tidak akan mempersoalkan, gitu. Tidak akan mempersoalkan, gitu. Yang dipersoalkan adalah apakah ketika kita nanti menghadap Allah, kita sudah baik dengan baik melaksanakan amal soleh. Kalau kita mengerti amal soleh dan amal soleh sudah dengan syariah, nggak akan dipersoalkan itu, gitu. Jelas nggak? Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Kenapa kita mesti bermadzhab? Tetap masih perlu karena punya disiplin, gitu. Disiplin dalam menjalankan ibadah. Disiplinnya ini, disiplin Syafi'i misalnya begitu. Kenapa kita pakai Syafi'i? Karena menurut kita Imam Syafi'i dalam ijtihadnya itu lebih hati-hati, ikhtiyat dibandingkan yang lain. Contoh nih Pak nih, kalau menurut mazhab Maliki, kalau bapak pulang dari masjid, ibu pulang dari masjid, lewat rumah tetangga, sarung bapak, celana bapak disosor anjing. Itu disosor. Hidungnya anjing kan ada liurnya tuh. Terus sarung apa celana kita ini kena anjing tuh. Kan bernajis namanya. Najis apa? Najis mughaladah, najis berat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau kain, sarung, celana terkena najis mughaladah, cukup dicuci 7 kali dengan air, salah satu dengan menggunakan tanah atau sabun yang ada mengandung desinfektan, gitu, untuk mensterilkan. Tuh. Jadi kainnya, celananya tetap masih utuh. Kalau mazhab Hanafi, gunting tuh kain. Bisa tangkap nggak tuh? Lama-lama bisa boros celana kita. Asal pulang disosor anjing, pulang lama-lama celana kita boros dong, nggak bisa dipakai sholat. Paham nggak tuh Pak? Ini contoh lagi nih Pak. Itu. Ada hadis nih Pak nih. Ini kan belajar mesti lebih banyak contohnya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah kafirlah ia. Itu. Hadisnya gitu Pak. Itu. Hadis itu oleh kalangan Malikiyah itu dipahami karena orang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kafir, karena kafir boleh dibunuh. Coba. Kedengeran nggak tuh? Karena kafir halal darahnya. Jadi persoalan itu.
Bagaimana kalau yang nggak sholat anak bapak? Bapak mau bunuh tuh anak. Bisa tangkap nggak tuh? Itu Maliki. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bukan dibunuh, didakwahkan, diajak gitu. Barangkali dia nggak sholat gitu, kadang nggak ngerti, ajarin gitu. Barangkali dia nggak sholat, kadang nggak punya kain, kasih pinjam kain. Barangkali dia sholat nggak sholat karena nggak punya sejadah, kasih pinjam sejadah gitu. Barangkali dia nggak sholat karena nggak ngerti tujuan sholat, terangin. Sholat gini loh tujuannya, manfaatnya begini, faedahnya begitu gitu. Bapak lihat tuh, dari dua model ini Bapak cenderung kemana coba? Bisa tangkap nggak tuh? Begitu nggak sholat anak sendiri bunuh, bisa bures. Orang Villa Kelapa II. Dan bukan cuma bures, bapaknya yang bunuh ditangkap polisi. Salah dong, kamu membunuh anak gitu. Nggak ada urusan polisi, pokoknya saya taunya kamu bunuh anak kamu. Bahwa kamu alasannya karena ini ngikutin hadis itu bukan salah hadisnya, bukan salah ini, karena pahamnya yang mesti dilurusin gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Jadi mesti lebih bijaksana lah gitu. Dari sini aja udah kelihatan orang kemudian lebih berpihak kepada mazhab Syafi'i karena pertimbangan hukumnya itu dianggap lebih bisa diterima gitu. Jelas? Nggak boleh marah ya, nggak boleh ngambek. Besok gue nggak ngaji lagi deh, gue mutung aja dah katanya gitu. Jangan gitu, saya cuma ngejelasin doang. Jelas? Masih ada? Sebetulnya dari sudut ilmu tasawuf itu tasawuf nggak ada yang dolalah. Yang bilang dolatus sufiyah itu karena mereka tidak mau menerima paham wahdatul wujud. Tasawuf itu ada banyak Pak. Ini nggak pulang-pulang aja nih. Gitu. Ada tasawuf akhlaki namanya. Tasawuf yang menekankan pentingnya akhlak. Tuh, Imam Ghazali itu tasawuf akhlak itu. Tasawuf yang menekankan pentingnya akhlak itu sesuai dengan yang diajarkan Quran dan hadis Nabi gitu. Tasawuf akhlaki namanya gitu. Yang kita baca tuh Bidayatul Hidayah yang minggu lalu itu akhlak itu gitu ya. Ada adab tuh, adab wudu, adab sholat, adab puasa, adab masuk ke masjid. Itu tasawuf akhlaki. Tapi ada tasawuf falsafi. Tasawuf yang mengajarkan bahwa dalam telaah tasawuf mengedepankan pentingnya filsafat. Gitu. Nah, ketika tasawuf falsafi ini kita kemudian mengenal paham wahdatul wujud. Wahdatul wujud menyatunya gitu hamba dengan Tuhannya gitu. Kedengeran? Wahdah menjadi satu katanya gitu. Ini hamba dengan Tuhannya gitu. Oleh Wali Songo karena orang sana nggak ngerti bahasa Arab, diterjemahkan pakai bahasa lokal. Gitu. Wahdatul wujud diterjemahkan dalam bahasa lokal. Manunggaling kawula lan Gusti. Nggak ada orang Jawa sini ya? Orang Sumatera semua jangan-jangan nih. Manunggaling itu manunggal antara hamba dengan Tuhannya gitu. Kok bisa sampai kesimpulan begitu kan gitu? Ketika orang berzikir itu dalam ilmu tasawuf, zikir yang dilakukan secara intensif dengan sistematika yang pas, dibimbing oleh mursyid, dia akan mencapai derajat fana lillah
Tuh. Fana, al-fana lillah. Lebur di hadapan Tuhan gitu. Jadi, ketika orang menyebut Allah, 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 inti dari la ilaha illallah itu Allah, Allah, Allah gitu, maka orang akan lebur dirinya, yang ada cuman Allah gitu. Kedengeran? Yang ada cuman Allah. Saya nggak ada gitu. Karena yang sesungguhnya ada cuman Allah. Saya boleh ada, boleh nggak ada. Sekarang ada, tapi suatu saat bakal nggak ada. Tahun 3000 udah nggak ada kali Bapak. Bener nggak? Sekarang ada, tahun 3000 masih udah nggak ada. Yang tetap ada Allah tuh, gitu. Ketika itulah orang melebur pada zat Tuhannya. Itu sebabnya bisa dimengerti dalam perspektif ini, gitu. Kenapa Syekh Siti Jenar bilang anallah, sayalah Allah. Gitu. Syekh Siti Jenar ketika bilang sayalah Allah, ketika itu beliau sedang dalam keadaan fana lillah, sedang fana, lebur di hadapan Tuhannya. Gitu. Dia nggak merasa dirinya ada, yang ada cuma Allah. Tuh. Karena Allah nih kekal nih, wa yabqa wajhu rabbika, yang tetap kekal adalah wajah Tuhanmu, artinya zat Tuhannya. Kita boleh tidak ada. Nah, paham seperti ini dipasuk ke sini gitu. Nah, orang macam Ibnu Taimiyah nggak suka yang begini. Ini juga nggak suka dia, gitu. Jelas nggak tuh? Dibilang bid'ah. Jangan belajar tasawuf lu, masuk neraka lu. Gitu. Paham nggak tuh? Kalau masuk neraka itu jurusan filsafat dan tasawuf bisa neraka semua. Padahal profesornya banyak. Paham gak tuh? Bisa tangkap? Yang ketiga, tasawuf perennial. Perennial. Yang ketiga ini tasawuf yang isinya campuran gitu. Antara ilmu-ilmu ya tasawuf di agama-agama lain gitu. Sufisme ya, sofistik yang ada di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dicantum jadi satu di sini nih. Saya nggak ngajar ini gitu. Bisa tangkap ya? Saya yang pokoknya ini dulu nih. Kalau udah ini baru ke sini gitu. Ini dulu, ini aja belum kelar-kelar. Paham gak tuh? Nah, oleh kalangan yang ini nih, yang skripturalistik, ini dolalatus sufiyah katanya, sesat semuanya tuh, karena nggak ada dalilnya. Siapa bilang ada dalilnya? Semuanya ada dalilnya kan. Kullu man alaiha fan, tadi kan di surah Ar-Rahman kan, kullu man alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi bakal fana. Rumah, mobil, harta, pangkat, jabatan, manusia fana, lebur katanya gitu, hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tetap kekal adalah zat Tuhanmu gitu. Bisa tangkap? Tuh gitu. Ada dalilnya gitu. Nah, saran saya jangan maaf ya. Jangan silo dengan tampilan. Kedengeran nggak? Waduh, ini nih Islam murni nih. Kalau Sutrisno ada nggak murni pasti. Ngajar pakai celana panjang. Saya tidak mengedepankan casing gitu. Kalau saya yang penting bukan casingnya tapi isinya. Bisa tangkap nggak tuh? Casingnya sih biasa aja cemen. Gitu. Tapi isi yang penting dong, betul nggak? S10 kan, lumayan. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan silau dengan tampilan, tapi tidak mau melihat isi gitu. Ya. Ada juga guru yang memberikan kepada namanya jangan belajar tasawuf. Jangan belajar? Ya, jangan belajar tasawuf. Ya guru. Kalau saya nggak mau Pak, saya dari dilatih harus jujur.
Saya nggak mau ngebohongin jamaah. Saya tidak boleh mengelabui jamaah. Saya mesti jujur gitu loh. Itu tekad saya dan memang harus dibawa kemana-mana. Ilmuwan itu mesti jujur. Kalau saya akan menjelaskan begini nih posisinya, ada posisi lain begitu gitu. Saya nggak akan memanipulasi yang ini aja, yang ini enggak gitu. Itu manipulasi namanya Pak. Ngibulin orang. Kalau saya kasih tahu, ini contoh nih Pak nih, saya terbuka aja, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf perennial. Kalau saya memasukkan unsur subjektivitas saya nggak bilang yang perennial nggak ada tuh, gitu. Padahal ada. Saya jelasin ada perennial itu, cuman saya nggak ngajar yang begitu-begitu, gitu. Paham nggak tuh? Saya mesti jujur, gitu. Jelas? Nah yang tadi tuh Pak bilang jangan belajar tasawuf lo, ntar jalan lu miring. Nggak ada urusan belajar tasawuf jalan miring. Ada lagi, jangan belajar tasawuf ntar sedeng katanya. Siapa bilang sedeng? Kalau orang belajar tasawuf kemudian sedeng, bukan tasawuf yang salah, cara belajarnya yang tidak sistematik. Nggak ada mursyid situ, nggak ada yang ngajarin gitu. Contoh nih Pak, zikir. Jadi lama aja nih. Zikir itu kalau ibarat minum obat ada dosisnya. Ada orang yang kalau minum obat 1 hari cukup sekali, minum sekali aja cukup gitu. Ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Karena kepengen buru-buru sehat, 1 kali minum 3, jadi sehari 9, kelenger. Paham nggak tuh? Tuh, makanya tasawuf juga ada dosis-dosisnya gitu. Untuk pemula beda dengan yang tingkat lanjutan gitu. Jelas ya? Kayaknya Mang Aib udah mindik-mindik aja noh. Mang Aib udah mindik, kapan nih gue jalan nih katanya gitu. Gimana, cukup dulu ya? Saya mohon maaf, memang hari-hari terakhir saya lagi repot banget gitu ya. Disibukkan gitu ya. Kalau turun sibuk nggak ngajar gitu ya. Saya mesti ada di rumah sakit terus, dekem di sono. Tapi saya bilang, saya kapan waktunya mesti ngajar, kapan mesti di rumah sakit gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya, mungkin atas doanya Bapak Ibu, kemarin istri saya sudah menjalani operasi jantung dan dengan baik, selamat, sukses, lancar gitu. Itu juga atas berkat Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sekarang tinggal ada pemulihannya. Mesti tadi siang pulang, tadi sore, tapi oleh dokter yang diajak jaga kitanya besok aja gitu. Ya, terima kasih ya doanya gitu. Karena kalau menurut akal biasa kalau pembuluh darah itu yang kecilnya cuma 1 mili itu dimasukin alat dan di rotap itu dibor gitu. Saya ngeliat langsung tuh proses itunya, laporannya dari dokter. Begitu sulitnya pengapuran pada pembuluh darah itu sehingga mesti 2, 3, 4 kali baru tembus gitu. Ya, bagaimana Allah memberikan pertolongan gitu. Ya, saya bayangin kalau berkali-kali gitu bisa pecah tuh pembuluh, ternyata nggak pecah gitu. Terima kasih ya, maafin ayah ya, nggak bisa lama-lama ya, masih musik kesono lagi gitu. Kita baca doa ya, semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.